terkait isu mengenai dugaan peretasan di website resmi KPU. Kita akan coba ulas bersama Bapak Ade Sugiandi. Beliau merupakan seorang praktisi IT sekaligus CEO dari PT Media Tama Kreasi Informatika. Ya, kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore Pak Ade. Ya, sore Mbak Dela. Selamat sore pemirsa BRTV. Ya, baik Pak Ade. Pak Ade, ini terkait maraknya peretasan data di KPU. Bahkan ini tentunya Pak Ade juga mengetahui ini bukan yang terjadi untuk pertama kalinya. Tahun lalu di pemilu sebelumnya juga terjadi hal yang sama begitu Pak Ade ya. Dan tentunya ini merupakan sebuah kerugian juga bagi kita sebagai masyarakat begitu ya Pak Ade ya. Dan menurut Pak Ade dan juga tim yang pernah atau bahkan sering mengelola website pemerintah, melihat kasus dari KPU ini Pak Ade, apa yang sebenarnya terjadi sehingga situs-situs dari KPU ini mudah dibobol oleh hacker? Ya, baik Mbak Dela. Ya, mungkin sebelum saya jawab apa yang ditanyakan oleh Mbak tadi ya, pertama mungkin ya saya sebagai praktisi IT yang bergelut di IT tentu juga prihatin ya Pak, ya Mbak ya, atas kejadian bobolnya data KPU ini. Tentu ini eh, kerugian besar untuk kita menjelang pesta demokrasi ya yang nanti akan berlangsung. Namun langkah cepat tadi terkait dengan kebocoran data dari KPU ini kan sudah konsolidasi ya, aparat hukum, juga BSSN dan seterusnya sudah cepat merespon kejadian ini untuk mencari siapa dalang di apa namanya di balik serangan hacking ini. Nah, terkait dengan apa namanya tentu peretasan terjadi karena adanya lubang keamanan atau security hole. Tentu bagaimana cara mencari security hole ini? Tentu banyak metode Mbak yang digunakan oleh hacker atau cracker, di mana mulai tadi dari metode phishing, terus ada juga denial of service dan seterusnya ya, berbagai macam metode serangan. Nah, dalam hal serangan yang terjadi terakhir di KPU, banyak yang menyampaikan praktisi di security digunakan dengan metode phishing. Metode phishing ini memang metode di mana hacker tersebut membuat semacam halaman tiruan ya yang mirip dengan aplikasi sejenis di KPU. Harapannya tadi supaya mungkin administratornya tidak peka bahwa itu adalah aplikasi tiruan, di mana nanti dia akan menginputkan username password. Nah, pada saat itulah aplikasi tiruan ini akan merekam user ID password yang dimasukkan oleh administrator tersebut. Ya, tentu dengan Oke. mendapatkan user ID password tersebut ya hacker tinggal masuk ke halaman aslinya untuk bisa mengakses halaman website asli untuk bisa mengecek data dan seterusnya yang dibutuhkan oleh mereka gitu ya. Nah, kaitan dengan lubang keamanan ini tentu kami sebagai pengembang utamanya kalau ditarik mundur di proses SDLC dalam hal ini software development life cycle, tentu yang dimulai dari analisis, desain, development, pengujian, deployment dan juga maintenance, kita fokus di perancangan awal, di mana perancangan awal ini tentu tidak hanya membahas terkait dengan proses bisnis, apa yang akan dibangun. Tentu di situ juga akan ada topik bahasan terkait dengan keamanan data, lalu juga keamanan sistem, dan seterusnya terkait dengan implementasi keamanan sistem, apa yang harus digunakan, port berapa misalnya gitu ya, autentikasi, enkripsi model apa yang akan digunakan, ini tentu sudah didesain di proses analisa desain untuk tadi ya data, sistem, dan juga proses bisnis. Nah, kaitan dengan implementasi dari desain dan analisa tadi tentu pada saat pembangunan sistem juga di common ya sekarang ini kita ada namanya kalau di pengembang itu ada namanya CI/CD ya, Oke. Continuous Integration, Continuous Development, di mana ada part di situ juga sebelum proses go live kita melakukan code review dalam hal ini kualitas coding dan juga ada fitur untuk vulnerability assessment-nya. Vulnerability ini dari sisi kebocoran dan seterusnya.
tentu harusnya memang setelah ini untuk diperkuat dengan penetration test sebelum aplikasi ini go live. Mungkin seperti itu, Mbak Dela. Baik, baik. Berarti sebenarnya dalam pembangunan website ini sebenarnya sudah begitu matang dari situs KPU ini sendiri sebenarnya begitu ya Pak Ade ya? Dan tadi Pak Ade juga sempat menyatakan bahwa sudah bekerja sama dengan BSSN seperti itu. Nah sebenarnya harusnya seperti situs ini kan bisa sudah dilindungi dan sudah aman begitu Pak Ade ya. Namun kenapa situs sekelas KPU bisa terus diretas hingga beberapa kali oleh hacker-hacker ini? Baik, Mbak Dela. Ya, memang ini kan isunya seksi ya. Kenapa? Karena KPU ini sebagai lembaga negara yang yang memang fokus di pemilu ya. Dan ini pesta rakyat Indonesia. Pasti interesting terhadap serangannya juga akan meningkat tentunya di luar situs-situs lain, misalnya situs pribadi ataupun situs pemerintahan yang lain seperti itu. Nah, sebagai praktisi di pengembangan sistem, tentu kami melihat standar-standar yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan KPU di IT KPU, karena ya saya juga sebagai bagian dari tim IT KPU di 2009, kami melihat ya metode pengembangan sistem dan seterusnya memang harusnya sesuai standar. Namun tadi terkait dengan serangan, karena memang hacker ini kan setiap saat dia melihat peluang dari celah keamanan ya mungkin dia intensitasnya tinggi dibandingkan dengan administratornya yang mengamankan sistemnya. Jadi tentu dengan intensitas tinggi dia melihat celah keamanan dan sisi administratornya mungkin secara monitoring kurang begitu intens. Nah, disitulah ada titik temu di mana lubang keamanan ini didapat. Nah, setelah ketemu lubang keamanannya, tentu hacker ini akan lebih mudah untuk masuk ke dalam sistemnya, Mbak Dela. Oke, berarti sebenarnya masih ada lubang-lubang potensi hacker untuk bisa membobol situs KPU, begitu Pak Ade. Pak Ade, kita akan membahas lebih dalam lagi tentang situs KPU ini setelah jeda. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami di Berita Petang.